Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Slamet Mulyadin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Kampus Meruya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data sekunder ke uji asumsi klasik dengan program SPSS. Uji asumsi klasik sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai sebuah data sekunder yang diambil dari pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, data sekunder ini akan saya uji ke uji asumsi klasik ke program SPSS. Langsung saja, kita buka program SPSS. Nah, pada langkah pertama, kita isi nama variabelnya. X1, X2, X3, X4, X5, dan terakhir variabel Y. Untuk desimalnya sendiri kita isi 2 karena di belakang koma itu ada 2 angka ya. Nah, untuk labelnya sendiri kita isi nama variabel seperti CAR, RORA, NPM, ROA, LDL, dan variabel Y harga saham. Oke, kita langsung isi. CAR, harga saham. Nah, untuk selanjutnya kita ke daftar view. Nah, pada kali ini saya akan mengopi data yang ada di KSL, akan saya pindahkan ke program SPSS. Tekan paste. Jumlah yang saya uji atau sampel yaitu sebanyak 54 data atau sampel. Oke, langkah yang pertama kita langsung klik menu analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, kita isikan variabel dependent dengan variabel Y. Nah, untuk variabel independent kita isikan variabel CAR, RORA, NPM, ROA, dan LDR. Kemudian kita pilih statistik, kita checklist deskriptif, kemudian kita checklist collinearity diagnostik. Nah, ini untuk pengujian multikolonialitas, dan kita checklist Dubin-Machen. Nah, ini untuk menguji autokorelasi. Kemudian kita pilih continue. Setelah itu kita ke plot, kita checklist bagian histogram dan normal probability plot, yang dimana ini untuk menguji normalitas. Dan kemudian pindahkan sResid
ke kolom Y dan Z-breadth ke kolom X. Nah, di sini untuk menguji heteros kedasitisitas. Setelah itu kita pilih continue. Habis itu kita ke save. Kita checklist as standard residual. Habis itu kita pilih continue. Kemudian kita klik OK. Kita abaikan dulu output ini. Nah, tahap selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel lnres. Caranya, klik menu transform, kita pilih compute variable. Nah, pada target variable kita isikan variabel ln underscore res. Nah, untuk bagian function group kita pilih arithmetic, dan setelah itu untuk bagian function and special variable kita pilih ln. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita pindahkan variabel standard dash residual ke kolom numeric expression. Kita pilih tanda bintang yang artinya perkalian. Kita masukkan lagi variabel unstandard dash residual. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul variabel baru. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita klik menu analyze. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih, setelah itu kita pilih one sample KS. Kita pindahkan variabel unstandard residual ke kolom test variable list. Di sini kita checklist biarkan normal saja. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji heteros kedasititas. Di sini saya akan menggunakan metode uji PARC. Caranya, klik menu analyze, klik regression, kita pilih linear. Nah, di sini kita reset dulu saja. Selanjutnya, pada kolom dependent kita isi variabel lnres. Untuk bagian kolom independen kita isi variabel CAR, RORA, NPM, ROA, LDR. Setelah itu kita pilih OK. Nah, untuk tahap uji amsili klasik pada tata sekunder sudah selesai ya semuanya. Dan selanjutnya saya akan melakukan interpretasi outputnya. Kita langsung outputnya. Yang pertama, saya akan menguji uji multikoloritas. Pada uji multikoloritas kita fokus pada tabel coefficients. Yang dimana kita lihat collinearity statistik kita berfokus pada nilai toleransi dan VIF. Sebelumnya saya sudah membuatkan interpretasinya di Word ya. Kriteria pengujian multikoloritas: jika nilai toleransi
kurang E. Maaf. Kriteria pengujian uji multikoleritas. Jika nilai toleransi lebih besar 0,100 dan VIF kurang dari 10,00, maka berkesimpulan tidak terjadi multikoleritas. Analisis datanya, variabel independen memiliki toleransi lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00, maka berkesimpulan asumsi multikoleritas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikoleritas. Bisa kita lihat nilai toleransi lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00. Bisa kita cocokkan. Sama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menguji uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita ke uang sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada bagian ini kita fokus pada nilai asumsi signifikan tutelnya, yang dimana nilai asumsi tutel sendiri didapat sebesar 0,208. Mari kita sama-sama ke kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujian uji normalitas. Jika nilai asumsi signifikan tutilnya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Analisis datanya, jika nilai asumsi signifikan tutel yang didapat sebesar 0,208 ini ya, lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikasi yang didapat lebih besar dari 0,05. Di uji normalitas ini saya menggunakan beberapa uji. Ada uji histogram dan probability plot. Tapi pada video kali ini saya ingin menggunakan uji normalitas yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita samakan. (208) sama ya teman-teman. Nah, ini untuk uji normalitas yang histogram. Nah, ini untuk yang probability plot. Nah, untuk selanjutnya saya akan menguji heteroskedasitas yang dimana menggunakan uji Prague. Kita fokus pada tabel koefisien yang dimana menggunakan dependent variable NN-RES. Variabel NN sendiri atau residual kuradat yang sudah di logaritma natural. Kita langsung saja. Ini ya teman-teman ya, variabel dependent variable LN-RES maksudnya. Oke, kita langsung ke pengujiannya. Kriteria pengujian heteroskedasitas uji Prague. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Analisis datanya,
Bisa kita lihat nilai signifikannya. Dari CAR memiliki nilai signifikan sebesar 0,155. Variabel RORA memiliki nilai signifikasi sebesar 0,866. Dan selanjutnya variabel NPM memiliki nilai signifikasi sebesar 0,459. Dan selanjutnya variabel ROA memiliki nilai signifikasi sebesar 0,070. Dan LDR, variabel LDR memiliki nilai signifikasi sebesar 0,994. Dengan kesimpulan, variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,5, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau asumsi heteroskedasitas sudah terpenuhi. Nah, ini saya juga menguji heteroskedasitas dengan uji scatter plot. Nah, untuk selanjutnya kita ke uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Marchant. Kita ke program SPS lagi. Kita fokus pada tabel model summary ya. Durbin-Marchant. Di sini terdapat nilai Durbin-Marchant sebesar 1,287. Untuk analisis datanya bisa kita buka lagi. Kriteria pengujian uji autokorelasi Durbin-Marchant. Bila Durbin-Marchant lebih kecil dari DL atau Durbin-Marchant lebih besar dari 4 dikurangi DL, maka terjadi autokorelasi. Apabila nilai DO lebih kecil dari nilai Durbin-Marchant atau lebih kecil kurang dari, maksudnya 4 dikurangi DO, tidak terjadi autokorelasi. Atau apabila nilai DL kurang dari nilai Durbin-Marchant dan kurang dari nilai DO, atau 4 kurangi DO kurang dari nilai Durbin-Marchant, atau dikurangi 4 dikurangi DL, maksudnya tidak ada kesimpulan. Nah, analisis data yang saya uji diketahui N-nya 54 dan K variabel independen itu 5. Nilai Durbin-Marchant sendiri yang saya dapat 1,287. Ya. Nah, nilai DL sendiri saya dapat 1,3669 dan nilai DO saya dapat 1,768. Di mana saya mendapatkan nilai DL dan nilai DO? Saya berpatokan pada tabel Durbin-Marchant. Bisa kita lihat nilai sampelnya itu 54 dan variabelnya itu saya menggunakan variabel dan ini nilai DL dan DO. Kita fokus untuk nilai DL sendiri saya mendapat nilai sebesar 1,3669 sekitar 1,3669 ini ya. Nah, untuk nilai DO nya saya mendapatkan 1,7684. Ini untuk nilai DO ini ya. Nah, kesimpulannya, apabila nilai Durbin-Marchant lebih kecil dari nilai DL, maka terjadi gejala autokorelasi. Nah, data yang saya uji, kebetulan nilai Durbin-Marchant-nya lebih kecil daripada nilai DL, bahwa data itu terjadi autokorelasi. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membuatkan video bagaimana cara menyembuhkan
uji autokorelasi bermacam agar bisa lolos dan datanya tidak terjadi autokorelasi. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yang dimana uji autokorelasi yang menggunakan metode Durbin Watson mengalami gejala terjadinya autokorelasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyembuhkan uji autokorelasi tersebut menggunakan uji autokorelasi menggunakan metode uji rantes. Oke, langsung saja kita buka program SPSS. Kita isi nama variabelnya X1, X2 seperti biasa. Untuk labelnya kita isi R, RORA, NPM, ROA, LDR, harga saham. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini maksudnya saya akan mengcopy datanya dari Excel. Ini data yang sama ya. Kita copy. Kita pastekan ke program SPSS. Sebanyak 54 sampel ya. Nah, untuk tahap pertama kita mengecek terlebih dahulu Durbin Watson-nya. Caranya kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Kita tempatkan variabel Y ke saham ke kolom dependent. Dan selanjutnya kita tempatkan variabel CAR, RORA, NPM, ROA, LDR ke kolom dependent. Setelah itu kita ke statistik, kita checklist Durbin Watson, klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ya Durbin Watson-nya masih sama seperti yang uji yang pertama itu 1,287. Kita lihat ya, 1,287. Nah, pada video kali ini, apabila yang terjadi seperti itu, langkah yang harus dilakukan yaitu menggantinya dengan, atau maksud saya menyembuhkannya dengan uji auto korelasi rantes. Apabila Durbin Watson lebih kecil dari DU, maka output ini tidak digunakan untuk uji autokorelasi. Kita buang saja. Kapasitas SPSS, data view. Nah, kali ini saya akan menggunakan bagaimana cara melakukan uji rantes maksudnya. Kita klik analyze, kita pilih menu regression, kita pilih linear. Nah, setelah itu kita ke statistik, hilangkan checklist ke Durbin Watson. Pastikan Durbin Watson ini tidak terchecklist. Kita klik continue, kemudian kita ke save. Kita checklist bagian unstandard residual. Fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan nilai residual data. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, keluar output yang dimana akan saya uji untuk menarik kesimpulan.
Tapi output ini saya tidak pakai, melainkan saya hanya menggunakan nilai residual saja. Nah, untuk selanjutnya kita klik analyze, kita ke non parametric test, kita ke range. Kita pindahkan variabel alih standar residual ke kolom bagian kanan. Pastikan median terchecklist ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, output ini yang akan saya uji untuk menarik kesimpulan uji autokorelasi rantes. Fokus pada nilai asumsi tutelnya. Dasar pengambilan keputusan autokorelasi rantes. Yang pertama, jika nilai asumsi tutel lebih besar 0,05, maka berkesimpulan tidak terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai asumsi signifikan tutelnya lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan terdapat gejala autokorelasi. Baik, saya sebelumnya sudah membuat interpretasinya, maksudnya. Berhubung uji autokorelasi 25 macam di atas yang saya uji menimbulkan terjadinya autokorelasi, maka dari itu saya akan mencoba untuk menyembuhkan uji autokorelasi tersebut. Cara penyembuhan autokorelasi yang di dalam ujinya terjadi autokorelasi, di sini saya menggunakan uji autokorelasi rantes yang saya jelaskan di bawah ini. Tadi dasar pengambilannya sudah saya jelaskan ya. Nah, di mana terdapat nilai asumsi signifikan tutelnya sebesar 0,054. Dapat saya simpulkan, didapatkan nilai asumsi signifikan tutel sebesar 0,054, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, kita bisa menarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi atau terbebas dari gejala autokorelasi. Kita lihat dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi rantes. Pada poin pertama, jika nilai asumsi signifikan tutelnya lebih besar dari 0,5, maka berkesimpulan tidak terdapat gejala autokorelasi. Bisa dilihat ya, 0,04 kita cocokkan 0,054. Nah, asumsi tutel 4. Nah, berikut adalah tata cara bagaimana menguji data sekunder ke uji asumsi klasik menggunakan program SPSS. Apabila ada salah-salah kata atau langkah-langkah yang sedikit salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.